Sebenarnya ada yang abadi yang akan menjadikan kita sedih, menjadikan kita gelisah sepanjang hidup kita, yaitu Assalamualaikum. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa hidup sehat sehingga kita bahagia, dan mudah-mudahan kita selalu bahagia agar kita selalu diberi kesehatan. Di video kali ini saya akan ngajak ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang wajar sering kita alami, atau kalaupun tidak sering mungkin pernah kita alami dari kecil bahkan sampai dewasa. Dulu waktu kecil mungkin kita pernah sedih, kita pernah gelisah karena uang jajan kita tidak banyak seperti uang jajan teman kita. Kemudian kita menginjak remaja, mungkin kita pernah sedih karena nilai kita tidak sebaik nilai orang lain. Kemudian ketika kita dewasa, kita juga mungkin pernah sedih, pernah gelisah karena teman kita bisa melanjutkan kuliah, kita enggak. Ketika kita sudah kuliah, mungkin kita juga akan sedih, teman-teman yang lain bisa kuliah naik motor, kita jalan kaki. Ketika sudah kuliah, teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan, teman-teman sudah mendapatkan jodohnya, kita belum diberi pekerjaan, kita belum diberi jodoh. Ketika kita sudah mendapatkan jodoh, orang lain sudah diberi keturunan, kita belum dikasih keturunan. Ketika kita sudah mendapatkan keturunan, lain anak-anaknya mudah diatur, gampang dibilangin. Anak-anak kita mungkin agak ngeyel, mungkin kadang-kadang kita merasa kok anak saya susah diatur ya, tidak seperti dia. Kadang-kadang kita juga melihat orang lain kok uangnya lebih banyak, rezekinya lebih mudah, tapi kita kok tidak. Atau kita merasa orang lain itu lebih beruntung, orang lain itu kok suaminya baik ya, suami kita tidak. Kok saudara-saudara orang lain itu baik-baik ya, saudara kita tidak. Kok teman-temannya baik ya sama dia, tetapi tidak baik sama kita, dan seterusnya. Mungkin perasaan-perasaan itu pernah kita alami, tetapi biasanya perasaan-perasaan itu akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Artinya ketika kita iri terhadap teman SD kita, maka ketika kita lulus mungkin perasaan itu akan hilang. Begitu pula ketika kita remaja, ketika kita kuliah, ketika kita tidak bersama orang itu lagi. Tetapi sebenarnya ada yang abadi yang akan menjadikan kita sedih, menjadikan kita gelisah sepanjang hidup kita, yaitu sifat iri dan dengki. Jadi walaupun kita sudah berpisah dengan satu orang, ketika kita bertemu dengan orang lain kok kita masih menyimpan sifat iri dan dengki itu, maka selama hidup kita akan merasakan gelisah, kita akan merasakan sedih, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Makanya sebenarnya PR terberat kita yang hidupnya selalu merasa gelisah, selalu merasa sedih, selalu merasa sumpek, sempit, tidak bahagia, hilangkanlah sifat iri dan dengki yang mungkin masih ada pada diri kita. Kenapa iri dan dengki ini harus kita hilangkan? Karena iri dan dengki ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi membahayakan diri kita sendiri. Bayangkan ketika kita iri dan dengki kepada orang lain, kemudian kita mendoakan agar orang lain itu kehilangan sesuatu dari dia, maka doa itu akan kembali kepada kita. Orang lain itu mungkin aman-aman saja, tetapi kita justru yang akan kehilangan apa yang kita doakan untuk orang lain. Misalnya orang lain memiliki uang yang banyak, kemudian kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan uangnya habis, mudah-mudahan usahanya bangkrut, mudah-mudahan rezekinya seret. Nah, doa-doa itu akan kembali kepada kita. Mungkin dia akan baik-baik saja, mungkin kita justru akan mengalami apa yang kita doakan tadi. Uang kita tidak banyak, rezeki kita jadi sempit, dan semua apa yang kita ucapkan akan berbalik kepada kita. Ketika kita iri dan dengki, maka sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita iri melihat orang lain bahagia dan kita berharap kebahagiaan itu akan hilang, sesungguhnya pada saat itu kitalah orang yang paling tidak bahagia. Karena apa? Kita hanya akan bahagia ketika melihat penderitaan orang lain, dan justru kita sedih ketika melihat orang lain bahagia. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah semu. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya karena dia ingin sekali melihat orang lain yang dia iri, yang dia dengki itu susah, menderita gitu ya. Jadi sebenarnya dia juga tidak bahagia yang sesungguhnya gitu. Makanya orang yang iri dengki itu sesungguhnya selama hidupnya dia tidak akan pernah merasakan bahagia. Lalu bagaimanakah agar kita bebas dari iri dan dengki ini?
Maka satu-satunya cara yang paling hebat, yang paling berpotensi untuk menghilangkan sifat iri dengki kita adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan semua penyakit hati kita, termasuk penyakit iri dan dengki itu. Di samping itu, kita harus menyadari bahaya iri dan dengki jika kita pelihara, tidak hanya merugikan orang lain, tetapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin bahagia, maka jauhi sifat iri dengki. Nikmati apa yang ada pada diri kita, jangan terlalu memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada niat untuk menggurui, karena salah satu cara untuk menasehati diri sendiri adalah dengan sharing kepada orang lain. Nanti insya Allah siapapun yang sudah mengucapkan kebaikan, maka dia akan malu untuk tidak melakukan kebaikan itu. Dan siapapun yang sudah mengajak orang lain untuk meninggalkan sesuatu yang buruk, maka dia pasti akan terus berusaha untuk meninggalkan keburukan itu. Begitupun dengan saya, makanya mari kita sama-sama berusaha untuk menghilangkan penyakit iri dengki dari hati kita masing-masing. Salah satu caranya adalah tadi berdoa, kemudian mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, dan jangan lupa 5 obat hati yang sering kita dengar. Baca Al-Quran dengan memahami maknanya, salat malam, perut kita yang lapar atau memperbanyak puasa sunnah, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Dan jangan lupa zikir malam, diperpanjang, yang lama zikirnya ya. Mudah-mudahan dengan 5 obat hati itu kita terhindar dari penyakit hati yang bernama iri dengki. Karena sekali lagi sangat bahaya jika kita memiliki sifat iri dengki. Sepanjang hidup kita tidak akan pernah bahagia. Sedangkan apa sih yang kita cari di dunia ini selain kebahagiaan? Ya, kita mencari kebaikan dan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Makanya jika doa kita ingin bahagia dunia akhirat tetapi kita memelihara sifat iri dan dengki, maka yakinlah sepanjang hidup kita tidak akan pernah bahagia. Karena pasti akan ada orang-orang yang di atas kita, pasti akan ada orang-orang yang memiliki hal lebih banyak dari kita. Jadi selagi kita terus memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka kapan kita akan bahagia? Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan siapapun yang menonton video ini. Jangan lupa menebar kebaikan semampu kita, sebisa kita. Karena sebaik-baik dari kita adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.